Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Pak. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah psikometri. Semoga semuanya sudah masuk ya. Kalau yang belum, silakan dikasih tahu untuk segera masuk. Saya agak mulai lebih awal karena biar terkejar juga ada kegiatan lain saya. Jadi biar selesai juga lebih cepat gitu ya. Untuk absensi silakan mengabsen ya. Kita akan lanjutkan materi dari materi yang kemarin di mata kuliah psikometri ini, di mana kita akan bahas lebih spesifik. Kalau kemarin kita membahas statistika dasarnya, gitu ya, bagaimana perhitungan covariance, korelasi, gitu ya, yang nantinya pada teori psikometri sangat erat dan sangat banyak digunakan, gitu ya. Karena psikometri ini berkaitan dengan bagaimana secara sistematis kita mendapatkan hasil yang akurat dari suatu pengukuran objek psikologi, sehingga perhitungan secara empirisnya gitu ya perlu dilakukan secara hati-hati gitu ya, dan merupakan teori tersendiri. Saya lanjut ke materi yang pada saat ini kita akan bahas mengenai teori skor murni klasik, gitu ya. Teori skor murni klasik ini merupakan teori yang yang paling simpel dalam menaksir suatu abilitas laten, gitu ya, berdasarkan dari skor yang tampak dari individu, gitu ya. Karena ibaratnya ketika misalkan seseorang diberikan tes IQ katakanlah gitu ya, tes IQ, kemudian dia mendapatkan skornya 100 katakanlah gitu ya. Nah, 100 ini adalah merupakan skor tampak, gitu ya, di mana skor tampak ini adalah diasumsikan merupakan representasi dari kemampuan intelijensi individu. Namun dalam angka 100 ini, gitu ya, atau dalam skor yang tampak ini, tentunya di dalamnya tercermin suatu bentuk abilitas laten, gitu ya, abilitas laten yang murni, gitu ya, yang murni, kemampuan murni dia, dan juga ada yang sifatnya bisa jadi misalkan ketika memilih dia salah pilih, misalkan salah mencentang, salah baca, misalkan salah baca, atau misalkan dia sedang sakit, atau dia sedang sedang gundah misalkan,
atau dia sedang mengalami pengalaman buruk, ya, yang hal-hal ini berpengaruh terhadap si X ini, berpengaruh terhadap skor yang tampak pada hasil intelijensi tersebut. Yang ini dimana disebut sebagai error. Atau mungkin misalkan errornya berasal dari dari internal gitu ya, internal tes gitu ya, misalkan seperti salah ketik atau tidak jelas stimulusnya, atau bisa jadi cetakannya, misalkan cetakannya jelek gitu ya. Atau juga eksternal gitu, eksternal, kayak misalkan ada situasi yang berpengaruh gitu ya, dan lain-lain. Sehingga ketika misalkan seseorang diberikan tes IQ misalkan atau tes apapun ya, lalu dia mendapatkan skor tertentu, katakanlah 100, ini skor yang ini tuh tidak semata-mata menunjukkan abilitas atau kemampuan yang dia miliki, tapi juga mencerminkan di dalamnya ada kesalahan, ada kekeliruan, atau ada hal-hal yang lain yang tidak diukur mencerminkan abilitas, yakni berbentuk error gitu ya. Nah, gitu. Dalam setiap pengukuran apapun gitu ya, menurut teori skor murni, teori klasik, menurut teori skor murni, ini masih masuk ya, sorry. Masih ada yang mencoba masuk, nggak bisa di-add ya. Nah, kalau yang masuknya agak telat, memang agak apa namanya itu, ya ini mohon bersabar kalau belum saya edit gitu ya. Nah, kembali lagi ya, bahwa skor tampak yang muncul dari sebuah pengukuran itu selalu mengandung true ability gitu ya, dan juga error. Itu selalu, itu pasti menurut teori klasik gitu. Sehingga teori klasik inilah hal yang inilah yang mendasari mengenai hal-hal yang akan kita bahas kemudian gitu ya. Sehingga bagaimana kita menemukan true ability-nya gitu ya, dengan juga menaksir seberapa errornya gitu ya, intinya begitu. Karena setiap skor yang tampak itu adalah skor yang tidak mencerminkan kemampuan nyatanya gitu, seperti itu ya. Ini asumsi yang sangat mendasar dalam teori klasik gitu ya, atau classical theory of measurement gitu ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut, tapi sebelum ke sana ada hal yang perlu ditekankan bahwa teori skor klasik ini sangat banyak kekurangannya gitu ya, karena ini berkaitan atau sangat sensitif dengan jumlah responden gitu ya,
responden, sangat tergantung dengan dengan sampel gitu ya, dan lain-lain lah, banyak kekurangannya juga gitu ya di teori komunikasi, karena yang dilihat adalah kemunculan dari apa yang dia dapatkan gitu ya. Misalkan seseorang itu dari 30 soal dia menjawab 28. Tapi 28 ini kan di sana di dalamnya ada nebak gitu ya. Ada nebak-nebak, ada salah centang misalkan ya. Centang. Lalu kemudian ngarang gitu ya, ngarang. Dan ini tidak mencerminkan true ability gitu ya. Sehingga nilai 28 ini bisa jadi penuh dengan error, atau bisa jadi malah sebetulnya dia mampu tapi karena hal-hal teknis dia tidak bisa menjawab gitu. Seperti itu. Gitu. Sehingga memang banyak kesalahannya dibandingkan misalkan dengan teori laten gitu ya. Teori laten atau kita kenal dengan item response theory gitu ya. Nah, kalau response theory ini bergerak bekerja dalam sampel yang sangat banyak, sampel yang banyak sehingga kalau misalkan rata-rata sampel yang banyak ini mengakibatkan kemampuan untuk menaksir error gitu ya, error dengan lebih presisi gitu ya, atau lebih akurat. Gitu. Nah, tapi item response theory nanti saja kalau misalkan Anda, ya saya nanti jelaskan sedikit gitu ya, tapi kalau pendalamannya nanti di S2 saja kalau misalkan Anda tertarik gitu ya. Tapi untuk saat ini belajar yang dasar saja dulu, yakni teori klasik. Asumsi pokok, ada asumsi-asumsi pokok mengenai teori klasik ini. Asumsi yang pertama adalah bahwa setiap X, nah ini X ini disebut sebagai skor tampak, adalah merupakan skor murni ditambah error. Nah, gitu. Itu selalu ini asumsi dasarnya. Bahwa yang kita dapatkan dari hasil skor itu adalah X. Dan di dalam X itu selalu ada skor murninya dan juga selalu ada errornya. Gitu. Sehingga X ini adalah skor murni ditambah error. Ketika misalkan kita memiliki skor 70 katakanlah, skor 70 itu sama dengan T plus E gitu ya. Yang kalau misalkan kita ketahui bahwa errornya adalah 6 misalkan ya, artinya 70 true-nya plus 6 gitu ya. Misalkan bahwa ternyata T-nya adalah sama dengan 70 kurangi 6. Ya, sama dengan 64. Begitupun kalau misalkan kita tahu bahwa errornya itu adalah 10 misalkan. Kita tahu errornya 10, bahwa ketika dapat 100 itu adalah sama dengan T plus 10. Atau skor murninya adalah 100 kurangi 10. Atau 90. Gitu. Sehingga
Kalau misalkan ada apa namanya itu skornya 100 lalu kemudian errornya kita ketahui bahwa ternyata berarti skor murninya adalah sekian. Tapi agak sulit gitu ya. Bagaimana menaksir error itu berapa gitu ya. Begitupun sama sulitnya dengan menaksir berapa true ability seseorang gitu ya. Bagaimana berapa kemampuan murni dari seseorang gitu ya. Karena di sana mungkin kita tidak akan pernah tahu gitu ya, tidak akan pernah tahu kemampuan murni seseorang itu berapa gitu ya. Misalkan IQ-nya 100. Nah, IQ-nya 100 itu kemampuan murninya bisa jadi 98, bisa 99 atau bisa jadi 101, 112. Di mana misalkan ketika X misalkan X sama dengan 100 katakanlah gitu ya. Di setiap bisa jadi rentangnya itu misalkan 100 101 misalnya sampai 102 103 gitu ya, atau misalkan malah 98 97 gitu ya. Nah, kalau misalkan X-nya 100 tapi ternyata apa namanya itu true ability-nya 102, berarti ini disebut sebagai underestimate gitu ya, atau underestimasi dari suatu skor. Begitupun ketika misalkan ternyata true ability-nya 97 tapi skor X-nya 100, ini adalah overestimasi gitu ya. Overestimasi. Seperti itu. Ini adalah asumsi yang dasar gitu ya. Sehingga perlu kita highlight gitu ya, di mana bahwa setiap X itu gitu ya akan selalu mengandung skor murninya dan akan selalu mengandung error gitu ya. Yang dimana antara error dan skor murni itu tidak pernah kita akan tahu gitu ya. Tapi dalam teori klasik ini kita mencoba untuk menaksir atau mengestimasi gitu ya, kira-kira errornya berapa, yang nantinya kalau misalkan errornya dapat kita estimasi, nah berarti skor murninya pun bisa kita estimasi. Gitu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, yang kedua, asumsi dari teori klasik ini adalah ekspektasi, gitu ya, expected value, gitu ya, expected value dari skor tampak itu adalah skor murni, gitu ya. Jadi yang kita harapkan dari X ini adalah skor murni. Gitu. Sehingga nantinya kerja-kerja yang kita akan lakukan adalah bagaimana sebisa mungkin skor tampak ini akan merepresentasikan atau sama dengan skor murni. Gitu. Dan tidak hanya individual atau kasuistik, tapi keseluruhan di mana kita mencoba bagaimana caranya gitu ya membuat agar X ini secara hati-hati kita buat mencerminkan atau mewujudkan kemampuan nyatanya atau kemampuan murninya. Kan gitu ya, setiap alat ukur itu menginginkan bahwa apa yang
atau apa yang kita dapatkan, angka yang direpresentasikan itu, gitu ya, mengejawantahkan dari kemampuan nyatanya, gitu ya. Kemampuan nyatanya misalkan sekian. Nah, dicerminkan dari hasil tes yang sekian. Kan seperti itu ya. Gitu. Meskipun apa namanya itu ini ya yang agak sulitnya gitu ya. Tapi justru yang menjadi dasar adalah bahwa expected value dari X itu adalah skor murni. Jadi artinya apa namanya itu apa yang kita dapat, apa yang kita lihat dari skor-skor apapun, hasil pengukuran itu bukan skor murni. Iya, bukan skor murni gitu. Karena di sana selalu terdapat error gitu. Jadi sebagai seorang psikolog juga gitu ya, kita tidak bijak mengatakan bahwa misalkan suatu skor tertentu itu hakul yakin gitu ya, hakul yakin mencerminkan abilitas aktualnya. Karena di dalamnya selalu akan ada error gitu ya. Prosentase errornya berapa, nah itu yang jadi urusan di psikometri gitu ya. Yang nanti kita akan dalami seterusnya. Kemudian asumsi yang ketiga adalah bahwa korelasi ya, korelasi dari error dengan skor murni gitu ya, murni itu harus nol gitu. Artinya bahwa suatu skor murni gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan error gitu ya. Error. Tidak ada kaitannya dengan error. Tidak ada yang misalkan semakin tinggi skor murni, errornya semakin rendah. Atau sebaliknya, misalkan semakin rendahnya skor murni, errornya semakin tinggi. Atau skor murni semakin tinggi, errornya semakin tinggi. Atau skor murninya semakin rendah, errornya semakin rendah. Tidak ada kaitannya. Ya. Jadi menurut asumsi teori klasik bahwa distribusi error dari sebuah pengukuran itu tidak ada korelasinya dengan skor murni. Artinya bahwa dalam suatu X ya, dalam satu skor tampak gitu ya, antara T atau antara skor murni dengan distribusi error itu adalah independen, tidak berkaitan. Gitu. Sehingga error ini akan diasumsikan bergerak random saja gitu ya. Random. Tidak ada berkaitan. Tidak ada berkaitan dengan abilitas yang dimiliki oleh individu gitu ya. Random saja. Tuh. Implikasinya ini besar gitu. Jadi kalaulah error ini jadi berkaitan gitu ya, berkorelasi atau sistematis gitu, sistematis. Nantinya error ini adalah sesuatu yang bisa kita prediksi gitu ya, bisa diprediksi kalau sistematis. Kan artinya gitu. Kalau misalkan setiap T-nya sekian, errornya misalkan setiap T sekian, errornya kelipatan 2 misalkan. Itu kan sistematis misalkan seperti itu. Artinya errornya itu bukan karena error pada skor tampaknya, tapi errornya itu adalah error yang terjadi yang bisa kita hindarkan gitu ya, karena itu sistematis gitu. Berarti kita bisa kendalikan. Itu asumsi yang ketiga.
asumsi yang keempat adalah korelasi dari, gitu ya, korelasi dari error suatu pengukuran pertama, gitu ya, dengan error pengukuran lain itu tidak ada korelasinya. Jadi tidak boleh ada suatu ketika misalkan X1 itu adalah T plus E, T1 plus E1 gitu ya. Terus kemudian di pengukuran yang kedua T2 plus E2 gitu ya. Nah, antara error yang pertama dengan error yang kedua itu tidak ada kaitannya gitu ya. Tidak ada korelasinya. Karena kalau misalkan ada korelasinya antara error yang pertama dengan error yang kedua, itu artinya skor tampak ini dipengaruhi oleh pengukuran yang lain gitu. Seperti itu. Ini asumsinya begitu ya. Jadi teori dalam teori klasik satu pengukuran itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan pengukuran lainnya. Gitu. Ini adalah tataran asumsi ya, sekali lagi. Yang kelima adalah korelasi dari suatu error pengukuran pada pada pengukuran yang pertama tidak ada korelasinya dengan skor murni pada pada pengukuran lain gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya skor murni dengan error yang lain gitu ya, tidak ada kaitannya. Ini sama ya seperti tadi, jelas berarti ya. Lanjut ya. Asumsi yang keenam dalam teori klasik ini adalah jika dua tes yang sama gitu ya, dua tes yang mengukur hal yang sama dan juga memenuhi asumsi ini gitu ya, memenuhi asumsi ini, dan di mana skor murninya sama gitu ya, skor murninya sama, lalu deviasi atau varians errornya sama, gitu ya, maka kedua tes tersebut disebut sebagai tes paralel. Jadi ini sebagai asumsi yang menandakan kalau misalkan tes paralel itu gitu ya, tes paralel itu adalah syaratnya yang pertama memenuhi asumsi teori klasik gitu ya, artinya skornya dan mengikuti asumsi yang 1 sampai 5 ini. Terus yang kedua itu true skornya itu sama dengan true score dari yang kedua gitu ya. Terus kemudian varians dari errornya itu sama gitu ya. Varians error aksen gitu ya, sama. Maka ini disebut sebagai tes yang paralel. Yang nantinya kita akan bahas kenapa harus ada ini gitu ya. Tes paralel ini. Kita lanjut dulu. Yang ketujuh adalah namun bila tes satu pengukuran, dua pengukuran yang sama tapi dengan tes yang berbeda gitu ya. Terus kemudian memiliki skor murni yang sama ditambah konstanta gitu ya, artinya misalkan katakanlah ini skor murninya gitu ya, skor murninya adalah 70, lalu kemudian skor murni yang kedua itu adalah 75 misalkan ya gitu ya.
Lalu kemudian kalau ini 85, ininya 90 misalkan gitu ya. Lalu kemudian ketika true score yang ini adalah apa namanya itu 90 misalkan, ini 95 katakan gitu ya. Artinya bahwa T ini selalu T yang kedua atau T aksen plus konstanta gitu ya. Konstantanya adalah 5 gitu ya. Nah, ini 70, ini 75, 85, ini 90, 90, 95. Artinya konstantanya 5 gitu ya. Tetap gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini disebut sebagai essentially tau equivalent gitu. Tau essentially tau equivalent. Ya, ketika misalkan konstantanya sama. Terkadang kan seperti itu. Jadi apa namanya itu konstantanya tetap gitu ya, meskipun true score-nya berbeda atau skor murninya berbeda, tapi kenaikannya atau penurunannya itu sistematis dengan konstanta yang sama, nah, maka disebut sebagai essentially tau equivalent. Nah, ini yang akan menjadi syarat nantinya gitu. Jadi yang namanya essentially tau equivalent itu ya, tau equivalent itu adalah suatu tes di mana antara true score-nya itu sama dengan T aksen plus konstanta gitu ya. Ini adalah asumsi pokok mengenai teori klasik. Kita lanjut ya. Lepas dari teori pokok dari suatu teori klasik gitu ya, dari asumsi-asumsi teori klasik, teori-teori klasik ini sekali lagi tadi gitu ya, karena skor tampak ini selalu mengandung error gitu ya. Nah, maka perlu ada langkah di mana perlu ada langkah bagaimana mengestimasi sejauh mana error dari pengukuran itu terjadi pada skor tampak gitu ya. Karena sebagaimana asumsi yang kedua, expected value dari X itu harus T gitu ya. Sehingga sebisa mungkin kita berupaya untuk membuat X itu gitu ya mendekati T gitu ya. Dengan apa? Dengan menaksir sejauh mana error itu terjadi. Nah, menaksir sejauh mana error terjadi ini disebut sebagai proses pencarian reliabilitas gitu ya, dan atau menaksir error pengukuran gitu ya. Reliabilitas ini bermakna keajegan gitu ya, bagaimana suatu suatu error itu bisa dikendalikan gitu ya. Kita bisa lihat dengan sejauh mana konsistensi dia, keajegan dia dalam menaksir suatu skor tampak gitu. Nanti kita akan bahas. Reliabilitas ini disimbolkan dengan rho x aksen gitu ya. Ini rho x aksen gitu ya. Atau rho ini juga biasanya adalah kalau di statistik itu simbolnya R gitu ya. Atau korelasi. Kalau korelasi itu biasanya simbolnya adalah rho x y misalkan gitu ya. Nah, itu adalah korelasi. Korelasi antara x dengan y gitu ya. Nah, tapi kalau reliabilitas adalah korelasi x dengan x aksen. X aksen ini adalah suatu pengukuran gitu ya, pengukuran yang sama gitu ya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi ada pengukuran yang pertama mengukur hal yang sama gitu ya,
tapi dengan tes yang berbeda, namanya X-aksen. Jadi korelasi dari satu X dengan X-aksen itu disebut sebagai reliabilitas. Atau secara gampangnya adalah bahwa reliabilitas itu adalah gitu ya, sejauh mana konsistensi hasil dari pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang kedua. Misalkan X ini adalah misalkan X yang pertama seseorang individu itu mendapat skor 10. Nah, di tes kedua ya apa namanya itu kurang lebih harus 10 juga gitu ya. Ketika korelasinya 10-10 gitu ya, misalkan ini X, lalu ini X aksen gitu ya, ini 10, misalnya ini 9, ini 8, ini 8, misalkan ini 10 lagi, ini 9, ini 10, sorry, ini 10, misalkan gitu ya. Nah, ketika ada korelasi dari ini gitu ya, antara X1 dengan X aksen, ini mencerminkan reliabilitas gitu ya, reliable gitu ya, ketika konsisten gitu ya antara X1 dan X gitu ya. Apalagi misalkan korelasinya sempurna seperti misalnya ini 10, ini 11, ini 11, ini 12, misalkan ini 13, ini 14 misalnya gitu ya. Jadi antara X dengan X aksen itu ada korelasinya gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya, korelasinya sempurna gitu ya. Ini X, misalkan ini X aksen gitu ya. Ketika misalkan X-nya 10, di sininya 11, misalkan ininya 11, ininya 12 dan sebagainya. Ini adalah korelasi yang sempurna gitu ya. Nah, itulah disebut sebagai reliabilitas. Reliabilitas itu adalah korelasi dari satu pengukuran dengan pengukuran lain yang mengukur hal yang sama. Sehingga konsistensi itulah yang disebut sebagai reliabilitas atau yang sering disebut sebagai konsistensi internal. Nah, gitu. Dan konsistensi internal ini atau reliabilitas ini gitu ya, formulanya adalah varians dari skor murni dibagi atau proporsi dari skor murni dengan skor varian skor murni ditambah skor error, atau bisa dikatakan reliabilitas adalah proporsi dari varians dari skor murni dibagi atau proporsi dari skor murni dengan skor tampak gitu ya, varian skor tampak itu. Karena kan tadi X sama dengan T plus E gitu ya. Begitupun ketika varians dari X sama dengan varians T plus varians E gitu ya. Varians E. Atau bisa dikatakan seperti ini. Reliabilitas adalah varians skor murni, proporsi antara varians skor murni dengan skor tampak. Gitu ya. Nah, di sini juga ini. Nah, apa namanya itu? Nah, ini jadi tafsiran lain dari formula ini adalah
korelasi dari skor skor tampak dengan skor tampak lainnya itu, atau misalkan atau reliabilitas ini adalah proporsi dari true score atau skor murni dengan varian skor murni lain dan error gitu ya. Nah, di mana kalau misalkan katakanlah skor murninya 10 katakanlah gitu ya, varian skor murninya 10, lalu kemudian tentunya di sini 10 juga, ketika errornya misalkan cuma 1 gitu ya, maka proporsinya semakin mendekati 1 gitu ya, misalkan 10 dibagi 9, yakni 0,9 gitu. Begitu. Kalau di sisi lain kalau misalkan true score-nya 10 gitu ya, lalu kemudian score-nya 10 ditambah errornya besar, misalkan errornya besar itu errornya 8 misalkan, dengan 10 per 2 gitu ya, artinya 0,5. Nah, gitu ya. Jadi reliabilitas ini semakin mendekati 1, itu artinya semakin bisa dipercaya. Karena apa? Karena errornya kecil. Semakin mendekati 0 gitu ya, si alat ukur itu reliabilitasnya rendah atau tingkat kepercayaannya rendah. Kenapa? Karena semakin besar errornya. Gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi konsepnya tuh seperti itu. Bahwa reliabilitas ini gitu ya, dalam menaksir skor murni gitu ya, akan dipengaruhi oleh sejauh mana error, di mana ketika semakin kecil error, semakin koefisiennya itu mendekati 1, yang berarti dapat dipercaya. Begitupun ketika misalkan reliabilitas ini semakin mendekati 0, itu bermakna bahwa errornya semakin besar. Gitu ya. Karena errornya semakin besar, artinya si alat ukur ini semakin tidak bisa kita percaya. Kenapa? Karena errornya lebih besar daripada skor murninya gitu ya. Seperti itu. Itu konsep dasarnya gitu ya, konsep dasarnya dari sebuah sebuah konsep formula dari reliabilitas. Saya terlalu cepat nggak menjelaskannya? Kalau terlalu cepat, langsung bilang ya. Baik, Pak. Oke. Nah, kemudian asumsi lain itu adalah menandakan bahwa rata. Nah, kalau rata itu ya, rata dari skor tampak gitu ya, rata dari skor tampak itu sama pastinya dengan rata skor rata skor murni gitu ya, skor murni atau T gitu ya, rata X sama skor murni. Ya seperti misalkan gini, Anda dites, misalkan Anda dites berkali-kali gitu ya, Anda dites berkali-kali, misalkan tes IQ berkali-kali, di mana situasinya ketika setelah tes, di tes yang kedua itu Anda tidak terpengaruhi oleh apapun selain mengerjakan tes gitu ya, tidak ada variabel Anda mengingat soal dan sebagainya gitu ya. Katakanlah itu kan suatu kondisi yang tidak mungkin ya, suatu yang tidak mungkin gitu ya. Dites secara berulang tapi Anda tidak belajar dari pengulangan itu gitu ya. Tapi katakanlah itu terjadi gitu ya. Misalkan skor yang pertama gitu ya,
skor yang pertama itu 10 katakanlah misalkan. Skor yang kedua 9, skor yang ketiga 10 lagi, skor yang keempat 8, 10, 9, 8, 10 gitu ya misalkan. Terus kemudian apa namanya itu skor rata dari ini gitu ya, rata dari skor ini gitu ya. 10 tambah 9, 19, 29 berapa nih? Sekian gitu ya, rata-ratanya misalkan 9,5 gitu ya, 9,5. Katakanlah misalkan pengulangannya atau tes ulangnya sebanyak 1000 kali misalkan 1000 kali. Yang akhirnya rata-rata skor Anda itu adalah 9,5 ya. Nah, 9,5 ini kita bisa katakan rata-rata hasil tes yang Anda lakukan gitu ya. Rata-rata hasil tes yang Anda lakukan itu sama dengan skor murni. Gitu ya. Sama dengan rata skor murni. Gitu ya. Ketika jadi idealnya untuk melihat untuk untuk menemukan skor murni seseorang itu ya dites secara berulang-ulang dengan tes yang sama gitu ya, sebanyak ribuan kali atau sebanyak yang tidak terbatas gitu ya, sehingga akan memunculkan rata yang tetap gitu ya, rata yang tetap. Nah itulah yang yang merupakan skor murninya gitu. Skor murni itu yang itu gitu ya, yang ketika diulang-ulang terus gitu ya menghasilkan suatu skor yang stabil gitu. Tapi kalau itu karena itu kan tidak mungkin ya, tidak mungkin dilakukan gitu ya ke manusia gitu ya, diberikan tes secara berulang-ulang sampai muncul ini gitu. Itu tidak praktis gitu ya prosesnya. Sehingga namun dari asumsi gitu ya, itu menjadi asumsi bahwa rata dari X itu merupakan rata dari skor murni. Ini adalah asumsi dasarnya gitu ya. Kemudian gitu ya, dalam makna reliabilitas ini, interpretasi dari reliabilitas ini adalah yang pertama adalah bahwa reliabilitas itu merupakan korelasi dari skor tampak antara dua tes yang paralel. Ya. Ketika ada satu tes yang memenuhi tadi ya, yang memenuhi asumsi 1 sampai 5, lalu kemudian T-nya sama dengan T aksen, variance error-nya sama dengan variance error yang kedua gitu ya. Nah, itu adalah tes paralel. Ketika korelasinya berapa gitu ya. Nah, itu adalah disebut sebagai reliabilitas gitu ya. Jadi reliabilitas itu adalah korelasi dari skor tampak yang muncul dari dua tes yang paralel. Gitu. Tapi sekali lagi tadi kan membuat tes yang paralel itu sulit gitu ya, sulit. Bagaimana caranya membuat sebuah tes yang mengukur hal yang sama gitu ya, dan menaksir true score yang sama atau menaksir skor murni yang sama. Lalu kemudian juga variance error-nya dengan variance error yang kedua itu sama. Nah, agak sulit ya membuatnya. Kita membuat alat tes aja udah sulit gitu ya. Apalagi kalau misalkan membuat tes yang paralel itu lebih sulit gitu ya. Katakanlah misalkan ada pertanyaannya geometri misalkan ya. Pertanyaan yang pertama 1, 3 itu 1, 3, 9. Lalu kemudian 12 katanya gitu ya. Titik-titik berapa? Itu soal yang di X gitu ya. Kemudian atau di T ya, di T di nomor 1 lah gitu ya. Kemudian di tes yang lain gitu ya, ada juga soal yang sama, misalkan soal yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kayak misalkan mulainya dari
2 misalkan, terus 4 gitu ya, 8, 10 katakanlah gitu. Nah, ini seolah-olah kita membuat 2 tes yang sama dengan dengan meminta kemampuan yang sama gitu ya, mengukur kemampuan yang sama, itu misalkan kemampuan reasoning geometris gitu ya misalnya gitu. Nah, soalnya pasti harus berbeda ya, soalnya harus berbeda, tapi harus mengukur hal yang sama. Itu kan yang agak sulit. Meskipun ini 1, 3, 3, 9 dan sebagainya gitu ya, lalu kemudian ini seolah-olah sama mengukur 2 sampai 24, 8, 10 kemudian berapa gitu ya, seolah-olah sama mengukur hal yang sama, tapi ini memiliki tingkat difficulty yang berbeda. Difficulty yang beda. Nah, karena tingkat difficulty yang berbeda ini akan mengakibatkan variance errornya, gitu ya, variance errornya itu tidak sama dengan variance error yang kedua, gitu ya. Yang pertama, yang kedua itu tidak bisa sama karena tingkat difficulty-nya yang berbeda. Kalau misalkan tingkat kesukarannya sama banget, gitu ya. Ya kalau misalkan Anda bisa, ya bagus gitu ya. Langsung kita bisa taksir berapa reliabilitasnya. Ya, karena kita tinggal hitung korelasi skor dari X dengan X aksennya. Nah, gitu ya. Itu adalah asumsi yang pertama. Yang kedua adalah korelasi dari X dengan X aksen kuadrat, atau yang disebut kuadrat dari koefisien reliabilitas, gitu ya. Kuadrat dari koefisien reliabilitas adalah sama besarnya dengan proporsi varian skor yang dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan skor X, gitu ya. Jadi kuadrat dari koefisien reliabilitas itu, gitu ya, itu adalah proporsi dari varians dari X, gitu ya, dengan varians X aksen, gitu ya. Jadi kuadrat dari reliabilitas itu adalah koefisien determinasi dari sejauh mana linearitas gitu ya, atau ke kesamaan dari satu varian X dengan varian X aksen, gitu ya. Ini adalah asumsinya, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah korelasi atau koefisien reliabilitas itu merupakan perbandingan dari varian skor murni dibagi, atau perbandingan dari varian skor murni dan varian skor tampak. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa reliabilitas itu adalah varians dari skor murni dengan skor skor tampak plus ini, atau skor atau varian skor tampaknya. Koefisien reliabilitas adalah perbandingan antara varian skor murni dan varian skor tampak pada hasil ukur suatu tes. Terus interpretasi reliabilitas yang keempat adalah reliabilitas itu sama dengan kuadrat dari koefisien korelasi. Kuadrat dari koefisien korelasi. Koefisien reliabilitas merupakan kuadrat dari koefisien korelasi antara skor tampak dengan skor murni. Katakanlah misalkan Anda membuat sebuah tes yang pertama, terus kemudian membuat tes yang kedua, gitu ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian Anda korelasikan, gitu ya, Anda korelasikan
korelasi dari distribusi skor X dengan distribusi skor X aksen, gitu ya, X aksen. Nah, kemudian muncul kan koefisien reliabilitas, ini X, XY gitu ya, misalkan. Reliabilitas, koefisien korelasi X dengan Y misalkan 0,8 gitu ya. Nah, 0,8 korelasinya antara X dan Y itu 0,8. Artinya adalah apa namanya itu, koefisien dari korelasinya gitu ya. Koefisien reliabilitasnya adalah 0,64. Reliabilitasnya itu adalah 0,64 dari korelasi X dan Y sebesar 0,8 gitu ya. Jadi semakin tinggi korelasi dari X dan X aksen gitu ya, atau satu pengukuran dengan satu pengukuran, semakin tinggi korelasinya, semakin tinggi juga reliabilitasnya gitu ya. Makin tinggi juga reliabilitasnya. Katakanlah misalkan korelasi dari pengukuran yang pertama, korelasi dari pengukuran pertama dengan pengukuran yang kedua sebesar, misalkan korelasinya XY itu adalah 0,9. Kemudian maka koefisien reliabilitas dari skor tersebut atau dari alat ukur tersebut gitu, dari alat ukur tersebut sama dengan 0,81 gitu ya. Itu. Jadi reliabilitas itu adalah kuadrat dari korelasi satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Kita lanjut ya. Interpretasi yang kelima adalah reliabilitas gitu ya. Reliabilitas itu merupakan satu dikurangi korelasi skor tampak dengan error kuadrat gitu ya. Kuadrat dari korelasi skor tampak dengan error. Katakanlah misalkan suatu tes gitu ya, satu tes ini X, misalkan X, lalu kemudian ini tag-nya gitu ya, ini tag-nya. Artinya katakanlah misalkan apa ya, ini X-nya 100, ini X-nya 105, ini X-nya 107, ini X-nya 98, dan seterusnya. Ternyata misalkan true score-nya itu adalah misalkan apa ya, ini 99, misalkan ini 100, ini 102, ini adalah 100 misalkan. Sehingga errornya adalah kalau ini min 1, kalau ini adalah plus 5, kalau ini adalah plus 5 juga, sorry ya, itu plus 5 juga, kemudian ini adalah min 2 gitu ya. Nah, korelasi dari ini dengan ini gitu ya, dengan error, korelasi dari X dengan error gitu ya. Lalu kemudian misalkan korelasinya apa namanya itu 0,3 gitu ya, korelasinya 0,3. Korelasi X dan E gitu ya sama dengan 0,3. Lalu kemudian kuadratnya adalah 0,9 gitu ya. Kuadrat dari korelasi dari X dengan error gitu ya adalah sama dengan 0,9. Artinya reliabilitasnya itu adalah gitu ya, reliabilitasnya adalah 1 dikurangi 0,9 gitu ya. Berarti 0,1. Nah, gitu ya. Ketika ada korelasi dari X gitu ya, ketika ada korelasi dari X dengan error gitu ya,
meskipun cuma 0,03, 0,3 itu ini ya, apa namanya itu, signifikan ya, signifikan kalau dalam korelasi, gitu ya. Ketika korelasi dari X dengan error itu signifikan, reliabilitas itu akan sangat rendah. Gitu. Begitupun ketika misalkan antara X dengan E itu gitu ya, korelasinya misalkan cuma 0,01 gitu ya, 0,01. Kemudian atau 0,02 lah gitu ya. Kemudian kuadrat dari korelasi korelasi X dengan error gitu ya adalah 0,04 gitu ya. Artinya reliabilitasnya adalah 1 dikurangi 0,04. Atau misalkan reliabilitasnya adalah 0,96. Nah, gitu. Jadi reliabilitasnya tinggi. Jadi semakin berkorelasi skor tampak dengan error, itu akan menghasilkan reliabilitas yang menurun. Begitupun ketika tidak ada korelasi antara X dengan error gitu ya. Tidak ada korelasi dengan error, maka reliabilitas akan meningkat gitu. Akan meningkat. Ya, ini sama dengan asumsi yang ini gitu ya. Apa namanya itu? Ini nih. Sama dengan ini juga korelasi error dengan skor murni itu harus 0 gitu ya. Yang dimana apa namanya itu? T ini kan atau korelasi T dengan E gitu ya, ini mencerminkan adalah korelasi skor tampaknya. Artinya bahwa ketika semakin tidak berkorelasi skor tampak dengan errornya, itu akan menghasilkan reliabilitas yang meningkat. Terus kemudian, ini yang kelima ya. Terus kemudian yang keenam adalah reliabilitas itu merupakan, gitu ya, reliabilitas adalah merupakan 1 dikurangi variance error dibagi variance X. Gitu ya. 1 dikurangi variance error dan variance X. Gitu. Ini hapus dulu. Nah, di sini bahwa yang namanya reliabilitas itu adalah 1 dikurangi proporsi error dengan proporsi variance error dan skor tampak gitu ya. Nah, dari sini kita sangat memungkinkan membuat sebuah taksiran gitu ya. Taksiran dari error gitu ya. Taksiran dari error. Karena di sini reliabilitasnya sekian gitu ya. Formulanya adalah reliabilitas itu merupakan 1 dikurangi variance error dibagi variance X. Katakanlah misalkan kita punya reliabilitas alat ukur itu adalah yang bisa kita cari kan ini ya, ini dan ini ya. Reliabilitasnya adalah 0,8. 0,8 sama dengan 1 dikurangi misalkan variance dari error gitu ya dibagi varian X misalkan. Variance X-nya itu kita temukan 25 katakanlah gitu ya. 25 variance dari X-nya itu. Variance dari skornya atau variance dari skor tampaknya adalah 25. Kita tinggal turunkan gitu ya. Aksen sama dengan 1 min variance error dibagi variance X gitu ya. Lalu kemudian kita cari variance X gitu ya. Variance X pindah ke sini. Variance error adalah
1 dikurangi 1 di variance patch terus dulu gitu. Ini pindah ya ke sana berarti jadi ini pindah ke sini jadi variance error itu sama dengan variance X dari 1 dikurangi reliabilitas kan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kita ini lagi hilangkan variance hilangkan ininya. Jadi deviasi error sama dengan deviasi X dibagi atau akar dari 1 min reliabilitas. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, deviasi ini yang bisa kita jadikan sebuah, karena kan variance error agak sulit kita ini deviasi ini kita akan untuk bisa menemukan menaksir sejauh mana error itu bisa kita bentuk gitu, atau kita bisa taksir gitu ya. Nah, ini dulu bentar lah biar sistematis ya. Nah, ini nih penjelasan di sini. Nah, kita mencari variance error tadi gitu ya, bahwa dengan asumsi bahwa tadi formula bahwa reliabilitas itu merupakan 1 dikurangi variance error dan di proporsi dari variance error dan variance X gitu ya. Yang akhirnya jadi variance variance dari error ini sama dengan variance X dibagi 1 dikurangi reliabilitas gitu ya tadi ya. Jadi ini dipindah posisi ke sini, jadi ini ya, jadi formula ini atau diturunkan menjadi deviasi error gitu ya, lalu kemudian deviasi X dikali akar dari 1 dibagi reliabilitas gitu ya. Nah, karena kita punya standar error of measurement gitu ya, deviasi seperti kita sudah bahas sebelumnya, yang namanya deviasi itu kan deviasi itu sama dengan seperti seolah-olah satuan dari pengukuran gitu ya, pengukuran satuan jarak gitu ya, satuan jarak dari pengukuran. Nah, satuan jarak dari pengukuran kayak misalkan dari itu di distribusi normal itu misalkan ini minnya 0 gitu ya, ini minnya 0, lalu kemudian ini 1, ini 2, ini 3, atau ini min 1, ini min 2, ini min 3. Nah, satuan ini kan disebut sebagai deviasi gitu ya, deviasi ini gitu ya. Jadi satuannya adalah deviasi. Nah, karena kita itu bisa dengan berbekal formula dari reliabilitas itu sama dengan 1 dikurang ini, lalu kemudian kita bisa menaksir deviasi errornya gitu ya, deviasi errornya, maka akan sangat memungkinkan kita untuk membuat sebuah taksiran dari skor murni. Nah, gitu ya, taksiran dari skor murni. Karena satuan dari errornya itu bisa kita temukan gitu ya dengan menderivasi formula yang ini gitu ya. Nah, yang ini muncullah formula yang ini itu adalah disebut sebagai standard error of measurement gitu ya.
Sehingga gitu ya, sehingga ketika misalkan apa namanya tuh kita punya tingkat reliabilitas itu 0, apa ya 0,7 misalnya 0,75 sama dengan 1 dikurangi varians dari error gitu ya dibagi misalkan varians dari x-nya itu adalah 25 karena gitu ya. Lalu kemudian kita pindah posisi gitu ya. Ini adalah jadi variance error. Nah, kemudian maka ini 25 dikali 1 dikurangi 0,75 gitu ya. Terus kemudian diakarkan gitu ya, diakarkan. Kalau dihilangkan kuadratnya gitu ya. Deviasi error sama dengan 5 kali akar 1, kurangi 0,75 gitu ya. Lalu kemudian 5 akar dari 0,25 gitu ya. Berapa tuh akar dari 0,25? 0,25 akar 0,5 ya, 0,5. Jadi sama dengan 5 kali 0,5 gitu ya. Sorry. Betul ya. 0, betul ya gitu. 5 kali 0,5 sama dengan berarti errornya itu 2,5 gitu ya. 2,5. Karena kita tahu errornya berapa? 2,5 nih, gitu ya. Kita tahu errornya, deviasi errornya 2,5, kita bisa turunkan menjadi taksiran interval skor murni gitu ya. Ya, ini ketika misalkan apa namanya itu x ini formulanya adalah x dikurangi z alpha per 2 dikali deviasi error gitu ya sampai ke x plus z alpha per 2 dikali deviasi error gitu. Nah pertama-tama sebelum kita membuat interval gitu ya, kita membuat interval skor murni ini biar lebih mudah ya. Oke. Nah. Ini udah muncul nggak ininya? Oh, belum ya? Belum, Pak. Share screen-nya belum muncul. Belum ya? Nah, ini. Sekarang udah muncul ya? Sudah, Pak. Ini ya, bahwa X saya sambil lihat ini monitor soalnya. Nah, oke.
X dikurangi berapa? X dikurangi Z alpha, so alpha per 2 gitu ya, dikali deviasi error gitu ya. Si true score-nya itu besar, itu lebih kecil dari X plus Z alpha per 2 dikali deviasi errornya gitu ya. Nah, tadi deviasi errornya itu kita ketahui adalah 2,5 gitu ya. Nah, kemudian misalkan pertama yang harus dilakukan itu adalah menentukan interval kepercayaan. Interval kepercayaannya misalkan seberapa confidence kita menaksir si skor murni tersebut. Katakanlah misalkan dalam taraf 90% misalnya, taraf 90%. Nah, jadi 10% errornya kita berikan gitu ya, 10% error. Taraf kepercayaan 90% itu adalah sama dengan 10% kan ya, 10% atau 0,1 gitu ya, 0,10 gitu ya. Nah, Z dari alpha, nah ini alpanya disebut sebagai alpha. Nah, Z 10 dibagi 2 gitu ya, atau Z 0,05 gitu ya, 0,10 gitu ya. 10 apanya 0,10 per 2, Z 0,05 gitu, Z 0,05. Nah, ini bentuk Z dari interval kepercayaan 90%. Nah, kita cari Z dari 0,05 ini di Excel ya. Excelnya kayak, nah ini Excel dulu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan angka koefisiennya 0,05 gitu ya, 0,05 koefisiennya. Atau selain 0,05, 0,95 gitu ya, 0,95. Sama ya sebetulnya dari ini. Ini minusnya, ini positifnya gitu ya. Sama dengan formulanya adalah, biar kelihatan ini. Formulanya adalah sama dengan norm IN inverse gitu ya. Nah, norm INV dimasukkan dengan probabilitas yang ini ya, probabilitas yang 0,05 tadi, Z-nya gitu ya. Min-nya itu 0 gitu ya. Karena kan di distribusi Z itu min-nya 0 ya, selalu 0. Dan standar deviasinya 1 gitu ya. Dari 0 ke 1, 1 ke min 1 gitu ya. Deviasinya 1, sorry. 1. Z-nya adalah 1,64 gitu ya. Atau misalkan ini 95 sama dengan norm inverse gitu ya, dari probabilitas 0,95 dengan min 0 dan standar deviasi 1 gitu ya. 1. Nah, sama ya. 1,64 atau minus 1,4 gitu ya. Minus 1,64 atau 1,64 ini sama aja gitu ya, karena nanti dimasukkan ke sini. Nah ini Z-nya adalah 1,64 lah katakanlah gitu ya, Z dari 0,05 itu. Lalu kita masukkan X sama dengan min, ya ini yang minusnya min 164 gitu ya, min 1,64 dikali 2,5 dikali 2,5 tahunnya, atau X ditambah 1,64 dikali 2,5 gitu. Nah, ini itu persamaannya. Sehingga kalau misalkan ingin menaksir IQ, misalkan IQ-nya adalah 110, katakanlah 110 IQ-nya. Dengan
reliabilitas sekian yang kemudian kita temukan deviasi errornya 2,5. Artinya kita masukkan rentang skor murninya adalah 110 dikurangi 1,64 kali 2,5. Berapa tuh? Atau 110 ditambah 1,64 kali 2,5. Gitu ya. 1,9. Nah, 1,64 dikali 2,5 berapa nih? 4,1 gitu ya, 4,1. Jadi skornya itu adalah 110 dikurangi 4,1 atau ya lebih besar dari itu atau lebih kecil dari 110 ditambah 4,1 gitu ya. Jadi si rentang skor murninya itu adalah berarti 105,9 sampai 114,1 gitu. Jadi kalau misalkan untuk menaksir kira-kira skor murni dari IQ 110 itu berapa ketika ditemukan deviasinya 2,5, yakni 100, rentangnya antara 105,9 sampai 114,1 gitu ya. Jadi 90% gitu ya, 90% probabilitas untuk terjadinya skor murni itu di rentang yang ini. Dan 10%-nya adalah di sini dan kurang dari 105,9 atau lebih dari 114,1. Ini 5, katakanlah kita bagi 2, 5% di sini dan 5% di sini gitu ya. Tapi 90% berada di rentang yang ini. Gitu. Jadi itu adalah cara menaksir skor murni dari suatu perhitungan skor tampak dengan diketahui standar error of measurement, gitu ya. Makanya penting sekali mengetahui reliabilitas ini, gitu ya. Reliabilitas ini penting sekali. Tentu kalau varians X kita kan mudah mencarinya gitu ya. Varians X itu adalah berapa tuh? Varians X itu adalah jumlah dari X min X bar gitu kan dibagi N min 1 diakarkan gitu ya. Akar dari jumlah X min X bar dibagi N min 1 gitu ya. Itu ada varian X. Gampang kita temukan X-nya, lalu kemudian reliabilitas ini kita bisa temukan gitu ya. Nah, kemudian dari hasil reliabilitas ini kita bisa menaksir deviasi errornya. Nah, si deviasi error ini adalah modal untuk menaksir interval dari skor murni seseorang. Itu. Contoh soalnya, misalkan berapa interval skor murni X110 dengan reliabilitas 0,95 dan variansnya varians X-nya 0,25. Kita misalkan kita lihat dulu ya. Ini. Nah, coba dulu. Coba. Mau bisa? Nah, itu ya. Delete. Kita delete.
Nah, itu ya. Nah, ini apa namanya itu suatu ini kontrol apa nih? Contoh soalnya adalah berapa interval skor murni, misalkan interval skor murni dari X sama dengan 110, di mana reliabilitasnya gitu ya, reliabilitasnya adalah berapa? 0,95 dengan varians X-nya atau varians X-nya adalah 25 gitu, 25. Tadi ya kita mulai dari reliabilitas itu adalah 1 dikurangi varians dari error dibagi varians X gitu ya. Lalu kemudian kita masukkan gitu ya, 0,95 sama dengan 1 dikurangi varians dari error dibagi 25 ya, 25. Yang dimana ketika misalkan kita cari varians dari error itu sama dengan 25 kali 1 kurangi 0,95 gitu ya. 1 dikurangi reliabilitas. Nah, kemudian kita hilangkan kuadratnya, jadi deviasi error itu adalah 5 dikali akar dari 1,0,95 gitu. Karena misalkan ini 5 kali akar dari 0,05. 5 kali 0,25 ya. Gitu ya. 5 kali 0,25 itu adalah 5 kali 0,25 1,25. Nah, ini deviasi errornya, deviasi error itu adalah 1,25. Nah, kemudian kita masukkan X-nya itu 110. Mungkin ini dalam interval kepercayaan 95% lah gitu ya. 95 atau ya 95% lah gitu, 95%. Di mana kita cari Z alpha per 2-nya adalah di sini misalkan alpha per 2-nya 0,9 0,025 ya, 0,025. Nah, gitu ya. Sama dengan 0 bis tenor in dari probabilitas ini dengan min 0 dan standar deviasi 1. Nah, ini 1,95. 1,96. Di sini 110 dikurangi atau min, karena tadi kan X dikurangi Z alpha per 2 gitu ya, alpha per 2 dikali deviasi error gitu ya, atau lebih kecil dari X plus Z alpha per 2 dikali deviasi error gitu ya. Jadi 110 dikurangi 1,96 dikali 1,25 ya, T lebih besar atau lebih kecil dari 110 ditambah atau 110 plus 1,96 dikali 1,25. Nah, gitu ya. Jadi jadi gitu. Kita hitung dulu.
1,96 dikali 1,25 itu adalah 2,45 gitu ya. 110 dikurangi 2,45, 45, lebih kecil T-nya atau lebih besar 110 ditambah 2,45. Jadi skor murninya itu rentangnya adalah berapa? 107,55 itu ya, 107,5 lah katakanlah gitu ya. Sampai ke 100 sorry. 112,45 gitu ya. 0,55. Jadi rentang dari X 100 rentang skor murni dari 110 gitu ya dalam reliabilitas 0,95 95% itu berada pada rentang 107,5 sampai 112,45 95% gitu ya. 0,25 berapa ya? Ya 2,5%, nah itu lebih tinggi daripada 112,45 dan 2,5% kemungkinannya 25% di bawah 107,55. Tapi 90%-nya di rentang 107,55 sampai 112,45. Gitu. Ini adalah untuk menentukan skor murni atau menaksir skor murni, interval skor murni. Gitu ya. Meskipun tidak bisa secara pasti, tapi ini adalah usaha untuk membuat bahwa skor murni seseorang itu berada di rentang berapa gitu. Jikalau dibutuhkan ya, gitu kan. Seperti itu. Kita sampai jam berapa nih? 11. Tadi mulainya jam 10 ya. 10 sampai jam 11.40 ya. Halo? Masih di sana? Masih, Pak. Masih, Masih. Pak. Pak. Masih, Atau Pak. sudah pusing? Sudah pusing? Sudah, Pak. Oke. Ini jam berapa nih? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ini satu lagi aja lah. Satu lagi aja. Sebelum kita sudahi, satu lagi. Nah, kalau tadi kita mengestimasi interval, nah sekarang kita mengestimasi dari skor murninya langsung, gitu ya. Dengan asumsi bahwa asumsi yang seperti ini, gitu ya. Dengan pola formulasi regresi, gitu ya. Regresi. Nah, jadi regresi dari ini. Karena diasumsikan bahwa tadi ya, bahwa formula regresi ini adalah korelasi dari X dengan Y gitu ya, dikali deviasi Y per deviasi X gitu ya, di mana deviasi Y dan deviasi X itu bermakna tadi ya, bermakna reliabilitas gitu, reliabilitas. Kalau terus kemudian X dan Y ini adalah kalau dikuadratkan gitu ya, kuadrat dari korelasi dari X dan Y itu seolah-olah reliabilitas juga gitu ya. Itu. Sehingga kita bisa masukkan gitu ya. Kalau mohon maaf salah ya. Maksudnya jadi tidak konsen saya. Salah, keliru.
gitu ya. Dalam formulasi lain, deviasi dari skor murni dengan deviasi dari X itu adalah korelasi dari X dan T gitu loh. Ya, X dan T. Ini formulanya sama. Deviasi dari T per deviasi X itu adalah korelasi dari X dan T. Kalau misalkan Anda ingat kemarin apa namanya itu korelasi itu adalah covariance dari satu X dengan Y gitu ya, X dengan Y, kemudian dibagi deviasi X dan deviasi Y gitu kan. Kemarin itu formula korelasi itu kan kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ini kan seolah-olah covariance-nya itu adalah deviasi T gitu ya, deviasi dari T itu dibagi deviasi deviasi T dikali deviasi X gitu kan. Deviasi error. Nah, deviasi error di mana deviasi T dan deviasi error itu sama dengan deviasi X gitu ya. Itu. Jadi sama aja deviasi T dengan deviasi X itu adalah korelasi dengan X dan T gitu ya. Kalau misalnya kita turunkan korelasi dari X dan T itu sama dengan dikali deviasi T per deviasi X dikali X min mu dari X atau rata dari X ditambah rata dari skor murni gitu ya. Kalau misalkan Y-nya itu diganti dengan T gitu ya, kan begitu ya jadinya. Nah, kemudian kita turunkan lagi korelasi dari X dengan T itu sama dengan korelasi X dan T lagi gitu kan. Seperti ini gitu, korelasi dari ini. Terus dikali X dikurangi mu X ditambah mu T gitu ya. Nah, kita kemudian ini dikalikan jadi korelasi X T kuadrat gitu ya, X T kuadrat dikali X min mu X plus mu T gitu ya. Nah, kita ingat tadi bahwa di sini korelasi X dengan T kuadrat itu adalah korelasi reliabilitas gitu ya. Jadi kita turunkan di sini korelasi XT itu sama dengan reliabilitas dikali X min mu X ditambah mu T. Nah, gitu ya. Jadi jadilah formulasi yang ini gitu ya, formulasi yang ini. Nah, Anda cukup mengingat formula yang ini aja gitu ya. Jadi T ini kita bisa estimasi gitu ya. True score ini bisa estimasi dengan formula regresi. Reliabilitas kali X dikurangi rata X ditambah rata X gitu ya. Kenapa rata X? Karena kan tadi asumsi yang pertama bahwa asumsi di sini nih. Nah, rata X itu sama dengan rata T atau rata T sama dengan rata X. Gitu. Jadi rata X plus rata X gitu ya. Nah, lalu kemudian kita cepat. Nah, misalkan contoh ya, contoh. Skor murni itu sama dengan, nah ini suatu hasil tes, reliabilitasnya itu adalah 0,95, nah 0,95, lalu kemudian X dikurangi, X-nya 45, katakanlah gitu ya, X-nya 45 dengan skor murni X 45, dikurangi rata X-nya 50 gitu ya, ditambah 50.
Jadi begitu ya. Kalau misalkan kita ketahui rata X-nya itu adalah 50, lalu kemudian reliabilitasnya 0,95, berapakah X 45 gitu ya? Berapakah skor murni dari skor tampak 45? Berarti 0,95 dikali minus 5 ditambah 50 gitu ya. Atau 0,95 tambah berapa nih? Tambah 45. Nah, jadi skor murni dari 45 adalah 45,95. Nah, gitu. 45,95. Nah, jadi dengan ini, dengan formula regresi ini, kita bisa secara langsung gitu ya, kita bisa secara langsung mengestimasi skor murni dari X itu dengan menghitungnya gitu ya. Yakni 45,95. Nah, ini berarti karena kan ini reliabilitasnya tinggi ya, 0,95 sehingga antara skor tampak itu sesuai dengan ekspektasinya, yaitu skor murninya 45. Cuma beda 0,95 lah gitu ya. Cuma beda 0,95 perbedaannya. Kalau misalkan reliabilitasnya rendah 0,7 misalkan gitu. Nanti perbedaan dari skor tampak dengan skor murninya jauh lebih besar juga. Gitu. Dengan menggunakan estimasi skor murni melalui formula yang ini. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ini udah lebih dari SKS ya. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dari bagaimana asumsi-asumsi yang ada dalam psikometrika yang mengikuti teori tes klasik atau classical theory of measurement gitu ya, classical theory atau CT gitu ya, dan juga bagaimana caranya mengestimasi suatu skor murni dengan mengetahui konsep errornya dan berdasarkan asumsi-asumsi yang ada dalam teori klasik tadi. Gitu. Nah, itu adalah modal dasar bagaimana kita menentukan suatu skor tampak itu, skor murninya berapa, atau skor tampak itu mencerminkan abilitas yang sebagaimana gitu ya. Sehingga kuantifikasi atribut itu bisa dengan akurat kita tentukan. Gitu. Termasuk juga kita menaksir sejauh mana pentingnya reliabilitas atau sejauh mana pentingnya konsistensi internal dalam menaksir akurasi dari skor murni pada skor tampak gitu. Jadi kita paham bahwa reliabilitas ini suatu hal yang sangat-sangat penting gitu ya, dan merupakan indikasi dari akurasi kita dalam mengukur suatu atribut psikologi gitu. Kalau misalkan mendiagnosa orang dengan alat ukur kecemasan misalkan, atau alat ukur depresi atau alat ukur yang lainnya gitu ya, kita penting untuk mendapatkan harga reliabilitas itu penting gitu ya, karena kalau harga reliabilitas ini mencerminkan sejauh mana akurasi dari alat ukur yang kita buat dengan atribut laten yang dimiliki oleh individu yang kita ukur. Gitu. Jadi itu poin utamanya, poin pentingnya. Mudah-mudahan Anda tangkap apa yang saya berikan pada saat kali ini gitu ya. Untuk bekal nantinya kita melakukan
melakukan kerja-kerja psikometrika gitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau dari saya mungkin cukup, Pak. Nah, cukup ya. Kalau cukup, ini juga sudah waktunya habis ya. Kita cukupkan sekian saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi kalian. Saya ucapkan selamat beribadah puasa dan juga mungkin karena ini pertemuan terakhir di sebelum Lebaran gitu ya. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Mohon maaf apabila saya punya kesalahan terhadap Anda, menyinggung dan sebagainya, mohon dimaafkan gitu ya. Apalagi pada siang hari ini memusingkan Anda mungkin misalkan gitu ya, saya mohon dimaafkan. Kita kembali ke fitrah kita gitu ya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita tutup saja pertemuan ini dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin.